semuanya bisa berziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Doa memandang Ka'bah. Lanjutin begini, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Ya Allah, alhamdulillah, kedua mata ini bisa memandang Ka'bah yang asli. Ya Allah, jangan saya saja, keluarga saya, anak keturunan saya, mudahkan juga memandang Baitullah ini. Ya Allah, kata Nabimu, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memandang Ka'bah nanti ketika Ka'bah dimasukkan ke dalam surga, siapa yang memandang Ka'bah akan masuk surga bersama Ka'bah. Mudahkan saya, keluarga saya, anak keturunan saya memasuki surgamu kelak pada hari kiamat bersama Ka'bahmu ini. Amin. Itu doanya begitu. Saya nggak tahu saudara ya, kemarin umrah kayak begitu apa enggak, kemarin haji kayak begitu enggak. Oh enggak, ya haji dah biar sempurna, umrah ini biar rapi supaya saudara bisa bawa keluarga ini ke Mekah itu biar sempurna, bukan sekadar jalan-jalan doang, tapi harus punya nilai makna yang besar. Kalau timbang ke Mekah doang tidak punya nilai apa-apa kalau kita punya jiwa tak menyatu dengan Ka'bah. Betapa Abu Lahab lahir di Ka'bah, main gundu di Ka'bah, main petak umpet di Ka'bah, main layangan di Ka'bah, mati di situ. Tapi Quran bilang saya selanaron Lahab, neraka dia. Jadi bagaimana kita bukan jalan-jalan ke Mekahnya, tapi harus punya nilai dan makna ketika kita ke Mekah. Ini akan menyusun perjalanan demi perjalanan. Sampaikan saja kepada saudara-saudara kita, share, bilang di Al-Abrar ngaji manasik haji dan umroh. Siapa yang mau umrah, siapa yang mau haji, biar dia bisa ilmunya dengan rapi,
bukan sekedar jalan-jalan, tapi punya makna yang besar dari perjalanan ini. Sesudahlah kita memandang Ka'bah, baru kelihatan doang Ka'bahnya mau di ujung sono, kita turun di Matof namanya, tempat tawaf. Nah, ini kita ngaji mau ngomongin tawaf. Kita turun di tempat tawaf, turun. Sudahlah kita berada di pelataran tawaf, ya tempat tawaf begitu. Kita doa tuh di pelataran tawaf. Ada doanya, belum tawaf, baru turun kan dari memandang. Habis memandang kan kelihatan, mandang kan kita faranin, baru kelihatan doang Ka'bah. Sekarang udah dah dekat dengan Ka'bah, udah di tempat muter. Nah, kita doanya begini kalau udah dekat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wal kufri wa dhayqis sadri wa syattatil amri ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka husnal adabi inda baitikal muharram. Ya Allah, aku mohon kepadamu akhlak yang baik, tata sopan yang luhur di Ka'bahmu ini. Biar kita benar, jangan langsung foto cepret-cepret. Entah wong ibadah ini belum kelar. Kalau udah kelar baru dah mulai gua pakai adab. Jangan sampai sholat maghrib baru serakaat ya lah, baru sholat maghrib langsung selfie. Nunggu salam ibarat sholat. Biar adabnya baik, kita akan mulai tawaf. Kalau orang umroh namanya tawaf umroh, kalau orang haji ifrad namanya tawaf qudum. Kalau tawaf ini yang harus diingat oleh kita, tawaf itu saudara ada tiga hukum dalam tawaf. Ada 3 hukum. Yang pertama namanya tawaf rukun. Namanya tawaf rukun. Artinya tawaf rukun, tawaf ini kalau enggak dikerjakan hajinya ndak sah, tawafnya ndak sah, tawafnya umrohnya ndak sah. Namanya tawaf rukun. Tawaf rukun itu kalau enggak dikerjakan, tawafnya hajinya enggak sah, umrohnya tidak sah. Tidak dikerjakan itu ada 2. Bisa saja enggak ngerjain sama sekali, atau bisa saja ngerjain tapi tidak mengikuti aturan selaku-lakunya. Itu juga tidak ngerjain namanya. Ibarat pembantu disuruh oleh majikan bikin sayur asem, enggak ngerjain itu ada 2. Dia kagak bikin sayur asem, bikinnya sop, itu namanya enggak ngerjain. Yang kedua bikin sayur asem, bikin tapi campur mengkudu, itu juga enggak diterima oleh majikannya, sama dengan tidak ngerjain. Itulah ibadah. Jadi bukan sekedar jalan-jalan doang, tapi harus benar
Jadi pertama namanya tawaf rukun. Kalau di haji sebutannya tawaf ifadah. Kalau di haji nama tawaf rukun ini namanya tawaf ifadah. Kalau haji. Kalau di umroh tawaf rukun itu namanya tawaf umroh. Di umroh. Jadi tawaf umroh rukun itu satu. Namanya disebut tawaf rukun. Ini pokok. Yang kedua adalah tawaf wajib. Namanya yang kedua tawaf wajib. Apa tuh tawaf wajib? Tawaf wajib itu kalau ditinggalin hajinya sah, umrohnya sah. Namun wajib bayar denda. Namun wajib bayar denda. Namanya dam bahasa Arabnya. Dam itu denda. Kalau ditinggalin bayar dam, bayar denda. Dendanya motong kambing seekor. Di antaranya panjang, tapi karena bukan kajian fikih kita ini adabnya, jadi tidak begitu panjangnya, biar tidak habis di situ aja. Nah, mana tuh tawaf wajib? Yaitu tawaf wada. Tawaf wajib itu nama lainnya tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf pamitan. Waktu mau meninggalkan Ka'bah, mau pulang ke tanah air, maka kita pamitan dulu. Namanya tawaf wada atau tawaf pamitan. Itu wajib. Orang yang mau ninggalin Mekah tuh kudu tawaf wada. Ninggalin Mekah wajib. Kalau ditinggalin bayar dam. Yang ketiga namanya tawaf sunnah. Namanya tawaf sunnah. Kayak tawaf sunnah itu apa? Tawaf yang kalau dikerjakan punya nilai besar, ganjarannya gede. Akan tetapi bila ditinggal tidak membuat tidak sah hajinya, enggak, atau tidak sah umrohnya, tidak berefek ke situ, dan tidak wajib juga bayar dam. Namanya juga sunnah, enggak wajib bayar dam, enggak, tawaf sunnah. Mana tuh contohnya tawaf sunnah? Contohnya tawaf qudum. Tawaf qudum bagi haji ifrad dan haji qiran. Tawaf qudum bagi haji ifrad dan haji qiran itu ada tawaf qudum sunnah. Mana lagi contohnya? Selama kita di Mekah, banyakin tawaf. Tidak usah banyakin tahajud, tidak usah lah. Kita kudu banyakin tawaf. Tidak usah banyakin sholat, tidak usah.
kita kudu banyakin tawaf di luar rangkaian itu. Setiap masuk masjid tawaf, setiap masuk masjid tawaf. Itu namanya tawaf sunat di luar yang tadi. Jadi mengisi hari-hari selama di Mekah. Banyakin tawaf, syukur-syukur dapat 40 kali tawaf. Berarti 40 itu 40 kali 7. Enggak mesti sekaligus. Sehari dapat berapa, siang berapa, malam berapa. Kalau pakai sholat aja 5 kali. Kan begitu. Tawaf kalau enggak bisa 40, upayakan dapat 21 kali tawaf sunat. Kalau bisa sih 40, hebat, banyak ganjarannya. Kenapa ndak usah banyakin tahajud? Kenapa ndak usah banyakin duha, sholat sunat? Sebab kalau sholat sunat mah di Al-Abror juga bisa. Tahajud di Al-Abror bisa enggak? Bisa. Sholat duha di Al-Abror bisa enggak? Bisa. Tapi jangan coba-coba kita muterin Masjid Al-Abror 7 kali, baca labbaik Allahumma labbaik. Paling juga dibilang sama orang, sejak kapan ini orang PA-nya? Kan begitu ya. Bener enggak? Iya. Tapi tawaf mah di Ka'bah adanya. Jadi kita pakai ilmu haji begitu banyak yang tawaf, dan itu lebih gede. Ganjarannya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu fi kulli yaumin fi hadzal baiti 120 rahmah. Setiap hari di Baitullah ini, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun, yakni Allah turunkan 120 rahmat setiap hari. Jadi setiap waktu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di Baitullah itu 120 rahmat. Kasih sayang Allah, macam-macam bentuk kasih sayang Allah. Bisa membuat yang sakit jadi sehat, yang puyeng jadi tenang, yang mumet jadi bahagia, yang miskin jadi kaya, usaha makin maju, makin dekat sama Allah, macam-macam rahmat Allah. Satu hari 120 rahmat. 60 rahmat dari 120 itu dibagi 3. 60 rahmat khusus diberikan bagi orang yang tawaf. Orang yang tawaf kasih 60. 40 rahmat diberikan bagi orang yang sholat. Sholat 40. Dan 20 rahmat diberikan khusus bagi orang yang memandang-mandang Ka'bah. 60 ditambah 40 berapa? Ditambah 20 120.
Kalau kita tawaf, habis tawaf sholat sunnah tawaf, habis sholat sunnah tawaf doa, memandang Ka'bah 120, tawaf lagi, doa lagi, muter lagi, doa lagi. Baik, besar ganjaran. Jadilah kita orang jauh, banyakin tawaf. Tawaf aja banyak aja. Mumpung ada di sono, begitu. Kalau saudara-saudara pengen cepat ke sono, pesan saya satu, jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Itu aja. Ntar dikasih jalannya Allah. Baca Ratib Haddad itu yang ijazah daripada Yai Syafi'i Hadami, itu spesial membuat orang duit banyak dan benar. Tidak tahu kalau yang lain-lain. Sebab itu lain Ratib Haddad mesti dibaca. Ada doanya di ujung itu, Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri rasulillah bihaqqi hadar ratib wasaibi. Ya Allah, dengan keagungan aulad Rasulullah yang disusun Imam Haddad, dan dengan keramat wali kutub dari Yaman Imam Haddad, gampangin saya, keluarga saya, anak keturunan saya bisa ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Rasulullah. Begitulah setiap baca ratib. Tinggal minta sama teman-teman kita, mana itu ratib. Itu begitu. Di Ka'bah 120 rahmat. Nah, perlu diingat, kalau kita tawaf sunat, itu waktu tawafnya kudu niat. Ini yang harus diingat. Setiap tawaf sunat kita setiap tawafnya kudu niat. Lurus dengan Hajar Aswad, pasang niat. Dah bahasa Pondok Karya aja, aku niat tawaf sunat 7 putaran karena Allah Ta'ala. Waktu lempeng Hajar Aswad, di hatinya begitu. Jangan enggak. Kalau enggak ada begitu, enggak ada ganjaran. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya ibadah itu dengan niat. Adapun tawaf rukun, kayak tawaf ifadah pada haji, kayak tawaf umroh pada umroh, tak niat tak mengapa. Sudah cukup pada waktu niat ihram. Kalau tawaf rukun, tawaf wajib kayak tawaf wada, sebaiknya niat. Jadi yang rukun aja yang gak ada niat. Kalau tawaf rukun tak usah niat. Tapi selain tawaf rukun, ingat nama kita kudu niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada ganjaran. Muter doang olahraga, tidak ada ganjaran, rugi. Pasang niat. Nawaitu an atufa bihadzal baiti sab'ata aswatin lillah sunnatan lillahi ta'ala. Dah bahasa Arab, pegel ngapalnya. Udah bahasa Pondok Karya aja, aku niat tawaf 7 kali putaran sunat karena Allah yang sunat. Udah ada niat.
Sudahlah, kita mau siap-siap tawaf. Mau siap-siap tawaf. Jadi tawaf ini pakai bajunya diatur. Ada pakai bajunya tuh diatur. Yang pakai baju diatur, diingat-ingat sama kita. Kalau tawaf itu habis tawaf sa'i, setiap tawaf yang kalau sesudah tawaf itu bakalan sa'i, pakai bajunya diatur. Setiap tawaf yang habis selesai tawafnya nanti sa'i, itu pakai baju ihramnya diatur oleh agama. Tapi kalau sesudah tawaf ini enggak bakalan sa'i, kayak tawaf sunat, enggak diatur cara pakai baju ihramnya. Begini, keteknya dibuka, pundak kanannya dibuka. Tuh, anggap gak ada baju saya ini, ini rom doang. Kan kalau contoh bener harus saya buka bajunya, kelamaan. Contoh doang. Ini keteknya dibuka. Ini yang ketek dibuka ini orang laki nih, orang laki. Kalau habis tawaf ini sa'i, habis tawafnya sa'i. Kalau habis tawafnya kagak sa'i, nggak ada ajaran buka. Ajaran begini nih nggak ada. Itu pun dibuka begini, 1, 2, 3 doang. Putaran 1, putaran 2, putaran 3. Udah 3 muter, balikin lagi. Begini, balikin, tutup di sini. Ini aturan begitu tuh. Kalau habis tawafnya bakalan sa'i dan keteknya dibuka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak begini. Tapi ingat, kalau mau sa'i, kalau nggak ada sa'i nggak ada buka ketek. Kenapa tujuan buka ketek? Itu buat lari. Kalau begini lari susah. Kalau dibuka kayak tadi lari gampang. Nabinya begitu. Sebab kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ente ngaji bener amane tentang manasik haji sama manasik umroh, jangan kakak. 2 yang dipesan nama Nabi itu sama sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ente sholat kayak aneh. Begitu. Sama haji yang lain tidak disuruh napak bener. Puasa kalau disuruh kayak Nabi repot. Makanya Nabi nggak nyuruh kita puasa kayak Nabi. Sumu kama ana asu, berat. Untung nggak ada. Anda puasa kayak saya puasa, berat. Tidak ada nabinya ngomong begitu. Dan Nabi puasa, baca Quran, baca ini. Kalau kita kan kalau puasa tidur ya, jadi ribet dah. Belum lagi buka ini yang repot kalau mau nyontoh Nabi. Nabi adzan maghrib lah makan kurma 3 biji, udah nggak makan lagi sahur. Kita mau nyontoh begitu, berat. Kurma 3,
teh manis, kolak, kelapa muda, sirup marjan, ABC, kopi, susu, udah apa aja dah. Ada nggak di Pondok Karya kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Berat, makanya Nabi nggak bilang ente puasa kayak aneh percis, enggak. Haji iya, umrah iya, sholat iya. Biar kita nggak selagu-lagunya ke Mekah maksudnya. Tuh, udah ada tuh ya. Kemudian kita mulai tawaf. Nah, ini Ka'bah kan kotak. Ka'bah ini kotak. Pojok sini namanya Rukun Hajar Aswad. Pojok A yang lempeng lampu hijau, insya Allah nggak bakalan dicabut lagi lampu hijau. Yang lempengan lampu hijau, pojoknya namanya Rukun Hajar Aswad. Rukun itu sudut Hajar Aswad. Yang lempengan lampu hijau. Kemudian pojok B atau pojok 2 namanya Rukun Iraqi, sudut Iraqi, begitu. Karena kan kotak Ka'bah. Jadi pojok 2 itu namanya Rukun Iraqi. Pojok ketiga namanya Rukun Syami. Namanya Rukun Syami. Namanya. Pojok keempat namanya Rukun Yamani. 4 pojok Ka'bah itu kotak. Yang antara Rukun Iraqi B2 dan 3 itulah ada Hijir Ismail. Ada kurungan begini. Itu kurungan itu antara Rukun Iraqi dan Rukun Syami. Itu ada Hijir Ismail. Ada gelondongan, di atasnya ada talang emas pancoran. Tuh, bentuk Ka'bah begitu. Kalau mau latihan lihat Ka'bah di Pondok Gede, ada gambarnya, dibuatin Ka'bah. Atau kalau udah nggak keburu mau tawaf aja di Pondok Gede aja, muter aja di situ. Jadi haji kagak yang dipanggil PA. Itu mau Ka'bah buat latihan, nggak perlu latihan begitu amat. Ya pokoknya muter kayak di situ aja, penting diinget-inget sama aja. Ini aja saja. Nah, dalam tawaf sebetulnya ajarannya setiap putaran tawaf tuh kita kudu cium Hajar Aswad. Setiap muter tawaf tuh cium Hajar Aswad. Cium, orang bisa sekarang orang susah. Wis isyarat aja. Isyarat. Ini biar benar isyarat, ya. Isyarat dari jauh. Ini anggap Ka'bah kan garis ini kelihatan, lempeng tuh Hajar Aswad sama yang coklat. Dulu mah ada garis coklat, sekarang hilang, lampu hijau aja, lempeng. Ini lempeng. Kita ngadep atau enggak ngadep, mukanya lihat aja, tangannya diangkat,
tangannya diangkat, ditarik. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ka'bahnya di depan, coba saya pengen latihan biar bisa tangannya diangkat. Angkat aja yang kanan. Udah diangkat, nih cara nariknya begini. Sebelum saya ajarin rame-rame nih, liatin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi coba saya perhatiin, tangannya diangkat, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat dulu, tangannya diangkat. Jangan ditarik dulu, saya kan belum tarik. Lihatin tadi ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik tangannya begitu. Nah, baru. Biar benar. Ya, itu. Ditarik. Ini biar gampang begini. Ini Hajar Aswad namanya. Pojok belakang di Musa begini. Namanya Musa. Makanya begini. Begitu dari jauh namanya disebut sun jauh. Begitu. Jangan kayak orang-orang Rasulullah ngapain elo-elo, enggak ngaji dia. Wah, KBIH nggak ngajarin begitu, KBIH-nya nggak ngaji, jangan ikuti, suruh ngaji dia biar benar ibadahnya, ngaji biar benar, biar nggak buang duit, biar nggak buang duit, ngaji, tapi bisa kalau nggak bakal nyontoh yang ada, kayak kita sholat aja. Kalau nggak ngaji bakal nyontoh di masjid macam-macam, takbir aja. Oh, ya karena nggak ngaji. Begitu. Kita harus ngaji. Kita mumpung ngaji. Saya tidak bakalin umpetin ilmu. Dosa umpetin ilmu. Begitu. Ngumpetin man katama ilman. Al-jamahullahu bilijamin minnar. Siapa orang ngumpetin ilmu, dia bakal dirantai dengan rantai api neraka. Dan apa yang diajarkan agama kami sampaikan, insya Allah seingatnya kami. Begitu, seingatnya. Mama juga menyampaikan ajaran yang kita ingat. Begitu. Biar benar ibadah itu. Jangan asal-asalan kamu buang duit tuang berapa. Ngaji manasik dengan benar. Ngaji manasik. Kalau kita orang di KPI ya manasik cuman mengobrolin Pak, besok suntik ya di kecamatan puskesmas. Nanti bawa kompor ya. Mau info-info doang, mumpul daripada datang waktu capek kumpul deh. Ngaji biar benar. Kalau kita mau haji nih tahun depan, ternyata keluar nomor kita atau kemarin keluar ditunda besok. Dari sekarang harus datang ke kiai-kiai yang ngerti di kampungnya, di lingkungannya, ngaji. Seminggu sekali sempetin datang ke kiai mana yang itu. Biar benar ibadah. Kalau di Banten begitu tuh, di Serang biasanya datang lagi yang mana setahun sebelum sama kami yang belum datang, biar benar. Uang ibadah ini kita mau benar. Dia mau bakal mengatur aturan kita jalan jam berapa, jam 6, jam 7. Itu di antara aturan mereka naik ke bis, bawa kompor apa kagak, bawa baju berapa, bawa duit berapa. Begitu. Kalau bininya dua, apa dua-duanya dibawa apa kagak, tengkaran enggak, sekamar apa enggak. Itu ngatur-ngatur begitulah. Kita kan ibadah kan masing-masing. Kita kan harus benar ibadah itu. Supaya benar ibadah itu, jangan asal-asalan. Rugi kita, rugi. Syukur-syukur kami hanya detil ngajarinnya. Begitu kami hanya. Jadi
Jadi rapi. Ini mumpung ngaji, makanya siapa yang haji, umroh, ngaji aja malam Selasa bro, masih panjang ini, lumayan, masih lama ini, masih lama. Jadi begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Namanya usaha dari jauh. Kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim namanya, bukan usaha. Sudah tuh ya. Dalam perputaran tawaf ini ada doanya. Ada doanya. Dalam setiap perputaran tawaf ini lempeng-lempengnya ada doanya. Kalau nggak bisa, ya wis doa sapu jagat aja. Apaan? Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja dah, hampir 7 kali. Kalau nggak bisa mah, atau baca sholawat boleh, atau doa aja dah, doa boleh, silakan aja. Nggak ada kewajiban doa mah, cuman ada aturan asar hadis-hadis tentang doa lempengan ini, ada doanya, diajarin doa-doa tuh. Nah, kita pas lempeng Hajar Aswad nih kan jalan pundak kiri ini jangan sampai lepas dari Ka'bah. Pundaknya muternya jarum jam, mana jam nih? Waduh, jamnya udah begitu dah tuh, jam itu aja. Lawanan jarum jam, muternya ngiri. Jadi begini nih, ini Ka'bah, anggap kotak, bukan begini, kiri. Hati kita pun dekat sama Ka'bah, maksudnya begitu ngiri. Jangan sampai muter-muter batal tawafnya. Pokoknya ini pundak kudu lempeng sama Ka'bah, muternya. Jangan sampai muter-muter ya. Kita muternya mau pakai muter jangan. Begitu. Nantinya dasar tawafnya. Walaupun sebetulnya kitab kita ini adab-adab ini. Jadi saya harus terangin manasiknya biar paham. Harus benar, harus suci juga. Daripada wudu jangan sampai batal wudunya. Kalau wudunya batal, tawafnya enggak sah. Kudu suci dari najis. Kalau sandalnya ada najisnya jangan dibawa. Tunda aja kalau najis sandalnya. Kalau ada najisnya dibawa, lah kagak sah. Kalau kagak sah hajinya enggak sah. Orang pak haji Allah kagak. Begitu. Jadi kayak sholat, kudu suci dari hadas, kudu suci dari najis. Di samping itu muternya kayak tadi, lawanan jarum jam, pundak kiri kudu posisinya lempeng sama Ka'bah, jangan geser-geser. Perhatiin betul, jangan muter. Artinya muter-muter tuh jangan begini di Ka'bah. Kita lari begini jalan, jangan kita begini. Oh, teman kita di belakang kan ininya kita di Ka'bah sih. Dasar harus kita benar-benar harus ngaji. Tidak bisa mana doanya? Nah, doa lurus dengan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu apa ya? Hajar Aswad itu batu. Aswad itu hitam. Asalnya putih. Asalnya putih. Ini begini. Ini batu kayak begini. Ini mau Hajar Aswad. Ini batu. Ininya hitam. Tapi pantatnya ini putih pantatnya yang di belakang sini. Yang hitam ini ada 8 batu itu.
8, yang gede 3, yang kecil 5. Yang gedenya ini mah nih rumahnya doang, iketannya doang yang gede. Hajar Aswadnya mau kecil di dalamnya tuh. Kecil. Yang gede ada 5, yang kecil-kecil begini nih ada 5, yang gede ada 3. Ada 8 doang. Kita harus lihatin. Kalau nyium itu Hajar Aswad itu asalnya putih. Hajar Aswad itu asalnya putih. Semuanya, ininya putih, ininya juga putih. Kenapa jadi hitam? Gara-gara diciumin sama orang yang punya dosa. Diciumin sama kita orang punya dosa nih, dikecup, jadilah hitam. Yang harus kita renungi itu Hajar Aswad kagak nempel sama badan kita. Kita nyium doang, orang-orang pada nyium jadi hitam. Padahal kagak nempel sama badan. Kira-kira hati kita dibawa berbuat dosa hitam apa putih kira-kira ya? Hah? Hah? Hitam banget ya? Iya hitam banget. Hajar Aswad aja cuma diciumin jadi hitam, apalagi hati kita hitam banget. Yang nempel di badan, ono batu baga nempel di badan, timbang cium dong jadi hitam. Bagaimana hati kita hitamnya? Kayak apa itu? Makanya kadang kalau udah hitam udah susah. Jalan yang jauh itu bukan ke Bali, bukan ke Anyer, bukan ke Puncak. Itu masih dekat. Ciseeng dekat, Gunung Sindur dekat, Parung dekat, Anyer dekat, Lombok dekat. Yang jauh itu jalan ke Majelis Taklim Al-Abrar, jauh. Ada orang dari rumahnya ke Parung tempat mancing jauh, nyampe jauh, tapi ke majelis enggak nyampe. Ada nggak kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi ini biar rapi kita. Apa doanya lempeng dengan Hajar Aswad ini sesudah kita Bismillahirrahmanirrahim, atau kita baca aja Bismillahirrahmanirrahim ulang lagi. Kita baca sama-sama doa lempeng Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa lurus Hajar Aswad. Udah bunyi? Udah belum? Hah? Ini yang benar nih? Belum? Habis jam berapa? Dia yang benar. Ya kita ikut aja sama pengurusnya. Habis jam berapa nih? Tengah 8. Baik. Udah tuh doa lurus Hajar Aswad. Jalan lempeng pintu Ka'bah. Ada doanya lagi diajarin oleh agama. Doa lurus pintu Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim.
jalan lagi ketemu pojokan rukun iraqi, doa lagi, doa lurus dengan rukun iraqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il manzari fil ahli wal mali wal waladi. Itu doa lurus dengan rukun iraqi. Jalan lagi, doa lurus dengan talang mas. Kan talang mas di tengahnya itu antara iraqi sama Syami, kan begitu. Allahumma azillani tahta zilli arshika yauma la zilla illa zilluka. Allahumma asqini bikasi nabiyika syarbatan hani'atan la azma'u ba'daha abada. Itu doa. Jalan lurus dengan rukun Syami. Doa Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura ya azizu ya ghafur. Doa lurus dengan rukun Syami. Doa lurus rukun Yamani. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani. Antara rukun Yamani sama Hajar Aswad, doa sapu jagat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Nyampe Hajar Aswad lagi, balik lagi, bismillahi Allahu akbar Allahumma iman bika, muter lagi sampai 7 kali. Itulah baru kita tawaf. Habis tawaf nanti halaman 126 dah. 126 baris kedua nanti ingetin saya, takut saya lupa. Sesudah tawaf sholat sunnah tawaf, tar diterangi, ingetin saya segini aja biar nggak panjang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan. Kalau nggak ada, doa saja. Kita baca baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang pembacaan ratib Al-Hadad. Apakah pembacaan itu hanya dikerjakan pada maghrib atau pada isya gitu? Ratibul Haddad itu dibaca sebaiknya pada isya. Sebaiknya pada isya. Yang penting habis waktu isya, walaupun belum sholat isya. Yang penting sesudah adzan isya dan sebelum adzan subuh. Jam berapa saja
subuh. Itu waktu terbaiknya baca ratib. Adapun tidak bisa, kata Mu'alim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmat abrar, sebisanya aja. Mau jam berapa aja, mau siang, mau malam, mau waktu berapa aja. Yang penting sehari semalam, ibarat kata kita ini malam apa ini? Malam Selasa, dari maghrib tadi sampai Selasa asar menjelang maghrib, kelarin jam berapa aja. Iya, yang penting kita baca. Wis subur, anaknya nurut-nurut, usahanya diberi kelancaran, namun beneran ratib haddad. Jangan tinggal. Ratib itu membuat hidup jadi tertib, rezeki tidak raib, makin mantap jalan-jalan rezeki dari pintu-pintu sampai pintu-pintu yang gaib. Allah kasih. Yang penting jangan tinggal ratib haddad. Yang terbesar keutamaan baca ratibul haddad itu meninggal husnul khatimah. Tak ditanya di kuburnya. Orang yang baca ratib, baca aja. Minta aja mampu mutusan labrar. Nah, begitu minta. Itu ratib. Biar subur. Orang baca ratib itu ndak bakalan kena corona. Dan kami yakin bukan 100%, bukan, tapi 1000%. Di dalam kitab Imdadul Fuad pada halaman 150, kalau saya tidak hilang halamannya, saya takut salah saya, 150-an dah. Faman qara'a ratibal haddad hafidhahullahu ta'ala minal bala'i wal waba'i wal firasati la siyama al virus corona bi masyiatillahi ta'ala. Udah ada bunyi begitu dari pengarangnya. Corona belum ada, tahu nih wali yang ngarang kitab Imdadul Fuad. Siapa yang kontinu baca ratibul haddad tiap hari, maka orang itu akan dijaga dari berbagai bala bencana, dari wabah dan berbagai virus, antrak, virus meningitis, virus flu burung, virus corona dengan izin Allah. Sebab ratibul haddad itu amalan-amalan Rasulullah, semuanya disusun oleh anak cucunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mujaddid abad 12 Hijriah, yang meninggal tahun 1134 Hijriah, 400-an tahun yang lalu, tanggal 7 Dzulqa'dah, hari Selasa. Imam Haddad, gelarnya Ghausul Ibad, tukang nolongin orang, wali gede. Maka orang yang baca ratibul haddad barakah hidupnya, barakah, yakin, hakul yakin. Ratib haddad. Tidak sedikit teman-teman kami tukang kuli nyuci jamaah majlis tuh, tukang bersih, nyapu-nyapu jalanan, semuanya pada dimudahkan jalan ke Baitullah, ke Rasulullah. Emang ratib begitu dahsyat. Kalau waktu terbaiknya Isya, kalau bisa bacanya rame-rame. Ratib itu rame-rame. Kita bini anak kumpulin, duduk bareng-bareng, atau teman-teman kumpul bareng-bareng ratiban. Paling lama 20 menit. Yang lamanya mau ngobrolnya habis ratiban sampai jam 1 bisa. Ratibannya 20 menit. Ratiban dan berkah orang yang baca ratibul haddad.
Kami bagi ratusan ribu eksemplar, sampai Amerika, sampai Brunei, sampai Australia, sampai mana aja, Jawa, Indonesia, di Sabang sampai Merauke, kami bagi. Ratibul Haddad itu aurat teman-teman majelis kami. Sebab majelis itu siapa yang pengen subur duduk di majelis ini jangan tinggal baca ratib. Itu aja. Allah kami. Kurang lebih demikian. Allah alam. Dan malah kita doa. Alhamdulillah. Kamis